Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe. Silahkan untuk berkomentar. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman antara tentunya praktisi Kristen atau apologet Kristen dengan apologet Muslim. Pada kesempatan kali ini Ustadzah cuma dituduh menyesatkan manusia, padahal jelas Bang Juma menyampaikan kebenaran bahwa selama ini Isa Al-Masih atau yang paten sebut adalah Tuhan Yesus difitnah, direndahkan oleh umatnya sendiri, di mana dalam Islam Yesus atau Isa Al-Masih tidak disalib. Ternyata menurut mereka mati di kayu salib, dan tentu banyak lagi fitnah-fitnah yang lain yang dituduhkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Sebagai umat Islam tentunya para pejuang dakwah online ingin meluruskan apa yang terjadi sebenarnya terhadap baginda Nabi Isa alaihissalam. Tentu bagi umat Islam, Yesus adalah seorang nabi yang tentunya harus diimani karena sebagian dari rukun iman yang harus mengimani Nabi Allah. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta tinggalkan komentar Anda. Selamat menyaksikan. Roh yang Maha Kuasa itu yang harus lahir lewat perawan Maria. Kenapa harus lahir? Itu jelas di ayat Alkitab berkata Allah sendiri akan memberi pertanda kepadamu, seorang anak darah, perempuan muda akan melahirkan seorang putra. Dia akan menamakan dia Immanuel. Berarti dia harus datang, harus lahir melalui proses kelahiran manusia biasa. Ya kan, menjadi 9 bulan 10 hari. Itu di nubuatnya. Jadi dia tidak jadi langsung manusia dewasa. Untuk apa? Makanya dia disebut anak manusia, ada silsilahnya. Ya kan, tapi malaikat berkata dia juga anak Allah, anak manusia dan anak Allah. Gitu loh. Anak manusia untuk apa? Untuk dia dikorbankan kayu salib supaya apa? Nyawa ganti nyawa. Nyawa ada dalam darah. Darah terbentuk pada saat dia diraih Maria. Supaya apa? Darah itu suci. Tidak ada manusia yang bisa darah suci, nggak ada. Makanya dia harus merendahkan diri yang lahir dari proses kelahiran manusia, supaya nyawa itu terbentuk di darah yang suci itu. Dia mengorbankan darahnya di Bukit Golgota untuk menanggung kita manusia, termasuk menanggung Anda itu semua. Jangan sesatkan firman Tuhan, jangan serongkan firman Tuhan itu. Kalau tidak, kamu ambil aja ayat-ayat Al-Quranmu, ya kan, silakan aja. Ada nggak nubuatan seperti itu? Silakan. Walaupun tidak sama, jangan comot ayat di ayat firman Tuhan untuk membenarkan kepercayaan dan ajaran kamu. Nggak bisa. Saya akan 100% akan menentang itu, karena firman Tuhan mengatakan bahwa jalan kebenaran jelas. Jalan kebenaran itu Yesus Kristus, dan itu firman. Firman itu ada di Alkitab. Karena comot-comot itu kita akan melawan Anda, ya kan? Itu. Terima kasih, taman saya, silakan. Oke. Bro semua saya tambahkan sedikit ya, tadi saya lupa ya. Silakan. Karena bro semua menyinggung tentang Yohanes ya, Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita lihat Yohanes Pembaptis ini, dia orangnya dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Makanya Yohanes Pembaptis ketika ditanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Yohanes berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yang dinubuatkan oleh siapa? Nabi Yesaya. Yohanes itu mengatakan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk membuka jalan bagi Tuhan. Nah, kita lihat kalau di dalam Lukas 1 ya, ayat 11 ya, ketika malaikat Gabriel menemui Zakaria, dan kita akan tahu jelas siapa Yohanes dan siapa Yesus Kristus. Ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejutlah. Ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab
doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah tadi, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan kita lihat ayat 17 ini ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bangsa-bangsa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan, dengar lagi ya, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kita lihat ya, di sini di pasal yang sama ya, waktu setelah Gabriel menemui, selesai ini Gabriel menemui Maria. Nah, Elisabet sudah mengandung 6 bulan Yohanes ya. Nah, seketika malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung Mesias, Yahweh keselamatan. Namanya engkau harus memberi dia Yahweh keselamatan, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, setelah itu Maria pergi kepada Elisabet, dan kita lihat di sini ya apa respon Elisabet. Itu yang dikatakan Bang Suma tadi ya. Kebetulan Bro Suma menyinggung itu kan, Maria dan Elisabet judulnya ya. Di kitab Lukas, masih sama di Lukas 1. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak Yohanes yang ada di dalam rahim Maria ini ya. Melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Jadi ini Roh Kudus yang mendorong dia berseru dengan suara nyaring. Dia penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa yang dikatakan kepada Tuhan akan terlaksana? Dikatakan kepada Maria, anak yang akan engkau kandung itu beri nama apa? Yehova keselamatan, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yohanes pun dipersiapkan untuk apa? Membuka jalan bagi Tuhan. Dan di sini Elisabet penuh dengan Roh Kudus berkata, Maria ini ibu Tuhanku. Kok tiba-tiba anaknya Maria menjadi menjadi ibu Tuhannya Sakaria dan Elisabet dan Yohanes. Padahal Yohanes sudah mengandung 6 bulan. Makanya ketika Yohanes berkata begini, dia ada sebelum aku. Padahal Maria belum mengandung, Elisabet sudah mengandung 6 bulan. Tetapi Yohanes berkata, dia ada sebelum aku. Dan Yohanes berkata, nabi yang paling besar ini, apa yang Yohanes katakan? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membuka tali kasut Yesus Kristus pun aku tidak layak. Karena siapa? Dia Tuhan yang mengambil rupa manusia. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah 14. Firman itu telah mengambil rupa manusia. Ayat 18. Allah yang tidak tidak kelihatan itu dinyatakan oleh anak tunggal Allah. Jadi anak tunggal Allah adalah penyataan dari Allah yang tidak kelihatan itu. Itu bro. Ya silakan Bro Suma. Oke, saudara, thank you. Jadi Anda menjelaskan bahwa Tuhan Anda punya ibu. Ada manusia yang statusnya adalah ibu dari Tuhan. Itu semakin jauh dari nubuatan. Semakin jauh nabi yang sama seperti Musa. Musa ibunya bukan ibu Tuhan.
Nah, ini justru Anda akan semakin menyulitkan posisi Yesus untuk menjadi sama seperti Musa. Oleh karena itulah harus ada oknum lain yang sama seperti Musa. Karena oknum yang Anda bawa adalah Tuhan. Musa bukan Tuhan. Dia manusia yang diutus oleh Allah untuk kemudian menjabarkan hukum-hukum kepada manusia. Yesus ternyata cuma diajarkan sebagai Tuhan dia yang dilahirkan oleh ibu Tuhan. Saudaraku, saya ingin mengatakan kepada saudara, di dalam kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 2, ini sudah sering saya sampaikan. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu adalah sama seperti kita manusia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Yaitu, kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau Yesus menyatakan diri dalam keadaan yang sebenarnya, atau di dalam bahasa Yunani katos, katos artinya sesuai dengan apa adanya, atau seperti yang sesungguhnya yang ada pada dirinya, maka Yesus itu Tuhan, saudara-saudara saya juga Tuhan. Semakin jauh, sama seperti Musa, semakin jauh. Kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya itu, Yesus itu Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti kita akan sama seperti Yesus. Kita juga Tuhan. Kalau Yesus itu ternyata bukan Tuhan, maka betul, kita akan sama seperti dia. Dia hanyalah manusia. Nah, kalau Anda kemudian membawa dia Tuhan, itu ajaran yang di luar daripada pengajaran Yesus. Ini sekarang kita ingin membuktikan bahwa di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa alaihissalam itu memang dikuatkan dengan Rohul Kudus. Wa ayyadnahu biruhil kudus, surah Al-Baqarah ayat 253. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel sebagai nabi yang dikuatkan dengan Roh Kudus. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Final kami, final. Kalau Anda mengatakan jangan ambil di kitab kami, jangan comot-comot, saya geli ketika hal ini berlaku terhadap kalian, saudara saya. Ketika orang Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Wahai Kristen, jangan kau comot-comot kitab kami. Pasti Kristen gulung tikar. Tapi kalau Islam, orang Yahudi menyeru, wahai umat Islam, jangan kau comot-comot kitab kami. Umat Islam tetap tegar. Kenapa? Al-Quran dituliskan tidak berdasarkan hasil penyelidikan, tidak dituliskan atas hasil cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi. Tidak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya jelaskan kepada saudara tadi di awal surah Al-Ma'idah Ali Imran ayat 81. Saya sudah terangkan bahwa eksistensi para nabi sudah memperjanjikan dengan Allah perjanjian kekal, perjanjian agung, bahwa akan datang sosok nabi terakhir yang akan membenarkan semua ajaran para nabi. Saya sudah tunjukkan itu. Itu nubuatan di Al-Quranul Karim, final. Nah, kenapa saya mengambil dari data-data dari kitab saudara? Supaya saudara tahu bahwa nabi yang sama seperti Musa bukan Tuhan. Nabi yang sama seperti Musa adalah nabi utusan Tuhan. Nah, itu hanya bisa digenapi oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau Anda mengatakan hanya Yesus kemudian jalan keselamatan, Bung, saya katakan kepada saudara, Anda coba, tadi Anda sudah membaca, saudara saya ya, Antepero sudah membaca Matius 21. Orang-orang bisa selamat tanpa penyaliban. Hanya dengan percaya kepada Yohanes, pelacur, pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga. Hanya karena percaya kepada Yohanes. Penyaliban belum terjadi. Berarti Nabi Dahya mampu membuat orang masuk ke dalam surga hanya dengan percaya kepada perkataan-perkataannya. Yesus kalah dia, datangnya belakangan, itu pun mati secara terkutuk. Yahya bisa menyelamatkan orang hanya dengan mulutnya. Sebab Yohanes datang. Sorry, saya interupsi lagi. Kita di sini bukan debat, kita diskusi. Saya tidak debat, Bang. Kita tidak debat, Bang. Kita diskusi, betul. Anda membawa Matius 21. Saudara saya membawa Matius 21. Bahwa Yesus Kristus, manakah semua yang kamu katakan tadi? Nah, ini fakta. Penyerangan. Ini fakta, saudaraku. Sebab Yohanes datang.
Kita silakan aja Anda serang. Silakan aja. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes, sehingga mereka lebih dulu masuk ke dalam surga. Coba. Hanya karena percaya kepada Yohanes, pemungut cukai dan pesundal lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Sementara kalian, sahabat saya, teman Kristen, percaya Yesus itu belakangan duluan. Lebih duluan masuk pelacur dan juga pemungut cukai daripada Anda. Hanya karena mereka percaya kepada Yohanes. Yohanes jauh lebih hebat. Gitu loh Bang. Lalu kemudian, terakhir ya dari sesi ini, saudara dikatakan di dalam kitab saudara tadi, Anda mengatakan bahwa di situ ada lebih besar ya, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Siapa yang terkecil dalam kerajaan Allah ini? Anda ingin mengatakan Yesus, selesai dia, berarti dia bukan Tuhan, karena dia adalah orang oknum, esensi atau hakikat atau pribadi yang terkecil dalam kerajaan Tuhan. Ternyata Yesus mengatakan tidak ada seorang pun manusia yang pernah dilahirkan oleh wanita yang lebih besar dari Yohanes. Yesus dilahirkan oleh wanita, Yohanes lebih besar dari Yesus. Kalau Anda mengatakan, baca ayat selanjutnya, namun yang terkecil dalam kerajaan Tuhan lebih besar daripadanya. Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Berarti Yesus kecil. Nah, Musa bukan Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti nabi yang sama seperti Musa sama sekali bukan Yesus. Anda belum bisa menunjukkan kepada kita di mana nabi yang sama seperti Musa dalam kitab saudara. Oke, saya tanggapi. Ya, bro, saya tanggapi dikit, bro. Saya berdata ya, Bang. Saya data ya, saya tidak asumsi. Ya, data tapi datanya salah. Silakan Anda bantah data dalam kitab saudara sendiri. Silakan. Saya tanggapi ya, bro Sumaya. Silakan. Supaya semua tahu di sini ya. Anda berkata bahwa istilah yang terkecil, bahwa Yesus itu yang terkecil di surga. Baca yang benar dong. Tuhan Yesus menegaskan bahwa walaupun yang terkecil di surga itu lebih besar dari Yohanes. Itu maksudnya, kamu menyesatkan orang itu. Apalagi Yesus. Makanya itu kata-katanya jelas. Aduh, memang jangan begitu dong. Jujur dari hatimu lah. Emangnya kita bodoh di sini? Jangan gitu, bro. Ya, saya tentang Anda, karena Anda memang mau menyesatkan kita. Aduh, ya, itu satu. Ya, jadi teman-teman di bawah tahu ini bahwa apa namanya pemahaman Suma ini, dia mau ngambil itu, menjelaskan itu, tapi itu sesat, salah. Ya, jelas banget. Silakan Anda baca. Itu untuk menegaskan, bukan mengatakan bahwa dia adalah ciptaan dan makhluk seperti kita. Oke, terus berikutnya, Anda berkata bahwa di 1 Yohanes 1 kalau nggak salah itu, bahwa nanti kita akan seperti Tuhan Yesus. Berarti kalau seperti Yesus berarti sama dong. Bro Suma, baca yang benar 1 Yohanes 1 itu. Kamu harus tahu konsep bagaimana dia datang di kali yang kedua. Bagaimana kita dirubah menjadi tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang masih hidup di rapture menjadi tubuh kemuliaan. Itu tuh maksudnya menjadi seperti Yesus dan bertemu dia di awan-awan dan di surga. Kita bisa melihatnya, itu jelas. Gitu loh. Bukan kita seperti dia sama seperti Tuhan Yesus. Itu maksudnya bukan seperti itu. Ya, Rasul Paulus berkata bahwa kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Makanya kita juga harus bangkit. Bagaimana kita bangkit? Kita harus dirubah menjadi tubuh kemuliaan seperti Yesus. Dan Yesus sudah mengadakan, sudah melakukannya, sehingga kita percaya bahwa kita pasti bangkit. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bangkit, ya kan, kita menjadi seperti dia dan bertemu di surga dan memandang wajahnya, itu jelas. Begitu, bro. Jadi jangan disesat-sesatkan. Kamu ini gimana sih? Ya begitu, kamu comot Alkitab kok, kamu jelasin penjelasanmu tentang Alkitab itu sesat, salah secara internal kami ya. Kalau kamu klaim sendiri silakan. Ya kan, kalau klaim kamu di Al-Qur'an silakan, kita nggak akan ini, silakan. Tapi kalau Anda klaim penjelasan Anda di Alkitab, ya jelas Anda penjelasannya sesat dan saya bisa buktikan itu. Ya kan, simple banget. Gitu loh. Ayatnya terlalu banyak Anda itu, ya. Terus apa lagi?
Saya sampai lupa mau tanggapi itu, banyak sudah jelas sesat kamu itu ya. Oke, itu dulu deh. Saya parkir mobil dulu. Oke. Tadi terlalu banyak bernarasi sampai kita sudah bingung ini mau tanggapi yang mana. Nah, saya tanggapi tentang pemungut cukai ya. Di Matius 21 ya. Di sini katakan begini kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkata ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Jadi narasi yang Brosuma sampaikan justru terbalik ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Nah, Brosuma bilang tadi, cukup percaya kepada Yohanes, sudah masuk surga. Tapi apa yang tertulis di dalam Alkitab, justru yang sebaliknya dari apa yang Brosuma katakan. Baru setelah itu, kata itu baru tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Nah, itu maksudnya orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias penyelamat itu. Orang-orang itu tidak diselamatkan. Tetapi justru pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada pemberitaan dari Yohanes. Jadi itu yang dimaksud oleh mereka yang tidak akan masuk itu. Mereka tidak percaya kepada apa yang Yohanes beritakan. Nah, Yohanes memberitakan tentang apa? Tentang Sang Mesias. Ketika Yohanes melihat Yesus, apa yang Yohanes katakan? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika merujuk ke Yesus. Nah, kalau Brosuma tidak percaya Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, Brosuma masuk di sini. Cuma Brosuma bukan bangsa Israel ya, tetapi golongannya Brosuma ada di sini. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepada Yohanes. Jadi terbalik yang Brosuma sampaikan, justru terbalik dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, kalau berbicara tentang Yesus Kristus, Brosuma mengatakan, oh, Yohanes lebih besar dari Yesus. Nah, saya kan sudah katakan tadi, Yesus berkata di sini ada yang lebih besar dari Yohanes. Padahal Yesus berkata Yohanes itu yang terbesar di dalam kerajaan surga. Tetapi di sini dia merujuk ke dirinya sendiri lebih besar daripada Yohanes. Sama seperti yang saya katakan tadi. Yohanes berkata kepada apa tentang Yesus Kristus? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Cuman Yohanes nabi terbesar yang Tuhan Yesus katakan, membuka tali kasut Yesus Kristus pun sebenarnya dia tidak layak. Sang Mesias ini. Karena Sang Mesias ini dia raja di kerajaan Allah. Siapa dia kalau dia raja di kerajaan Allah? Allah itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang Yesus Kristus, keagungan Yesus Kristus, lalu bro mau tandingkan dengan Muhammad, wah Muhammad nggak ada apa-apanya dibanding Yesus Kristus. Seluruh nabi dan seluruh rasul berbicara tentang tokoh yang sama, Yesus Kristus semua, Sang Mesias. Sementara dari kalangan Brosuma dari Islam mencari-cari, mengais-ngais, seperti yang dari awal tadi, mengais dalam kitab Yesaya gugur total. Mengais dalam kitab Ulangan Taurat Musa gugur tetap. Berbeda sekali dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus semua nabi berbicara tentang dia sebagai apa? Mesias penyelamat. Nah, Muhammad di mana dikatakan Muhammad dia itu penyelamat? Nabi-nabi mana yang berbicara tentang Muhammad itu adalah penyelamat? Kalau kita melihat Alkitab justru sebaliknya. Dikatakan di Alkitab ajaran Muhammad yang menyangkal dia Allah adalah Bapa dan Yesus Kristus anak Allah, itu ajaran dari pendusta antikristus, ajaran dari iblis. Makanya kalau kita diskusi tadi, kalau kita mau menyerang, kalau kita menggunakan ayat Alkitab, Muhammad itu bukan cuma tidak ada apa-apanya, tetapi digambarkan ajarannya lawan dari ajaran Tuhan. Makanya saya sering kasih tantangan.
coba teman-teman muslim tunjukkan satu nabi mana atau satu rasul mana yang tidak bertentangan dengan ajaran Muhammad. Gitu bro. Saya sebenarnya tidak mau menyerang Islam, tetapi narasi-narasi bro tadi sudah menyerang Yesus Kristus. Ya, saya harus mengimbanginya. Begitu bro. Saya lebih suka dialog, bukan debat. Taman dikit bro, sebentar. Itu yang saya ingat baru nih. Bro, cuma bilang kan bahwa Tuhan Yesus itu tidak seperti ini Nabi. Dia menggenapi, dia diurapi imamat dan gerejani. Pengurapan itu untuk nabi, ya kan? Untuk nabi, apalagi raja, imam. Dia menggenapi semuanya, ada di Alkitab bro. Dia menggenapi semuanya, dia sebagai nabi. Iya, itu yang dia genapi. Ya kan, sesuai dan tulis di kitab Taurat. Ya, saya baca ya Ibrani 1. Setelah pada zaman Daud, Ibrani 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nabi dia, tapi anaknya sendiri, itu bedanya. Yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi dia menggenapi dia sebagai nabi. Begitu bro. Itu yang dilakukan. Bukan dia tidak seperti Musa. Dia seperti Musa karena dia menggenapi, karena dia menjadi anak manusia. Ya kan? Jelas. Makanya kenapa dia sebut anak manusia? Untuk menggenapi segala nabi, imam, raja. Itu digenapi. Begitu bro semua. Itu taman saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi saudara-saudara, semakin Anda menjelaskan Yesus, semakin jauh dari nabi yang sama seperti Musa gitu. Lalu kemudian 1 Yohanes 3 nomor 2 tadi, Anda akan sama seperti Yesus. Oh, sama dalam tubuh kemuliaan. Anda pahami dulu tubuh kemuliaan itu. Bagaimana bisa Anda mengatakan tubuh Anda mulia kalau sunat saja tidak? Gak bisa. Tubuh kemuliaan itu hanya diberikan kepada orang yang kudus. Coba Anda lihat di dalam Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, kulupnya tidak disunat, boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke tempat kudusku. Kalau masuk ke tempat kudusnya saja tidak boleh, bagaimana mau masuk ke dalam surga? Kenapa mereka tidak bisa masuk ke tempat kudus? Karena tidak sunat. Bahkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan kami akan bertemu dengan Yesus di awan-awan, sementara orang yang tidak bersunat, orang yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus, di Matius 7 nomor 21-23, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang jahat dituliskan dalam Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke neraka. Jadi jangan menghayal ketemu Yesus di awan-awan. Itu saudaraku. Jadi kemudian ketika saudara mengatakan antikristus itu adalah kami, Bung, 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas mengatakan antikristus itu adalah mereka yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Anda dari tadi menarasikan dia adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Padahal kita semua ini datang sebagai manusia. Saudara datang di dunia ini sebagai apa? Sebagai manusia. Apakah Anda sebelumnya adalah Tuhan? Tidak. Bukan seperti itu caranya. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, kitab Ibrani 13 ya, 18 nomor 3, kalau 13 nomor 8. Apa yang dikatakan kitab saudara? Ini kitab saudara sendiri loh yang mengatakan Yesus Kristus kemarin, hari ini dan seterusnya akan tetap sama. Lantas kenapa bisa dia itu berubah menjadi Tuhan? Sementara di kitab saudara sendiri mengatakan itu, Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Artinya ketika dia datang sebagai manusia, memang dia manusia. Makanya dalam Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Lalu kemudian dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 27, dia menghakimi karena dia diberi kuasa, karena dia adalah anak manusia.
Jadi tidak ada dasar pijakan Anda mau mendudukkan dia sama seperti Musa, tidak bisa. Mendudukkan dia sebagai Tuhan itu sendiri, tidak bisa. Malah diterangkan Yohanes lebih besar daripada Yesus. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, di dalam kitab kami diterangkan bahwa dia itu di surga itu dia terkecil, yang terkecil itu bukan Yesus, tapi Yesus itulah raja di atas, di dalam kerajaan Allah Bapa, dan siapa yang menjadi raja di sana dialah Bapa itu sendiri. Bung, Yohanes 14 nomor 28, aku pergi kepada Bapakku. Bapa itu sama dengan Tuhan. Ku itu adalah aku. Bapakku sama dengan Tuhanku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Selesai kan? Jadi mau dasar mana yang Anda ingin dudukkan? Sebagai orang yang sama seperti Musa tidak bisa, sebagai Tuhan di kerajaan Tuhan juga tidak bisa, karena Bapa lebih besar daripada dia. Taurat itu pertama, Yesus